Di balik lembaran-lembaran tua sebuah kitab, tersimpan mutiara hikmah yang tak lekang oleh waktu. Kitab itu bernama Al-Ushfuriyah, bukan sekadar kumpulan cerita, tetapi untayan kisah penuh makna. Kisah para ulama, orang-orang saleh, dan hikmah kehidupan yang menggetarkan hati. Dari kisah seekor burung kecil, hingga pelajaran besar tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap kisah mengajak kita merenung, menyentuh hati, membangunkan jiwa. Bersama kami, mari selami kisah-kisah pilihan dari kitab Al-Ushfuriyah. Karena dari kisah, iman kita bisa tumbuh. Dan dari hikmah, hidup kita bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat muslim akhir zaman yang senantiasa dirahmati Allah. Pernahkah kita merenung, seberapa dalam rasa malu kita kepada Allah? Bukan malu karena manusia, tapi malu karena kita sadar, setiap nikmat yang kita nikmati datang darinya, sementara kita sering lalai, bahkan berbuat dosa di hadapannya. Dalam video ini, kita akan menyelami kisah nyata seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa beban dosa besar. Ia menangis, penuh penyesalan, merasa tidak layak lagi untuk diampuni. Namun, jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menenangkan jiwanya, tapi juga mengajarkan kita semua tentang kasih sayang Allah yang tiada batas, dan arti malu kepada Allah yang sesungguhnya. Dengarkan kisah ini dengan hati terbuka. Siapa tahu, kita adalah orang yang sedang Allah panggil untuk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, pewaikan dudukmu, terbangkan angan-anganmu untuk merenung, simak dengan pikiran jernih dan positif. Silakan torehkan komentarmu, dari mana asalmu. Semoga menambah manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Matur nuwun sudah like, subscribe dan share video ini. Semoga menjadi amal jariah sampai nanti menghadap Sang Pencipta. Amin. Mari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, merasa malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami merasa malu. Rasulullah berkata, demikian itu bukanlah rasa malu. Tetapi barang siapa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka ia harus menjaga kepala dan isinya, perut dan isinya, dan mengingat kematian dan busuknya jasad. Barang siapa menginginkan akhirat, maka ia meninggalkan perhiasan kehidupan di dunia dan lebih memilih akhirat daripada dunia. Maka barang siapa melakukan hal demikian itu, maka ia merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, merasa malu adalah sebagian dari iman. Ada sebuah cerita bahwa ada seorang wanita mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa besar. Berilah aku solusi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bertaubatlah kepada Allah. Wanita berkata, sesungguhnya bumi telah mengetahui dosaku karena aku melakukan dosa itu di atasnya. Bumi pastinya akan menjadi saksi terhadapku kelak di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya bumi tidak akan memberikan kesaksian atasmu. Allah berfirman pada hari di mana bumi diganti dengan selain bumi. Wanita itu berkata, sesungguhnya langit telah mengetahui dosaku dari atas. Pastinya ia akan memberikan kesaksian terhadapku di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah akan melipat langit sebagaimana firman-Nya. Pada hari di mana kami akan melipat langit seperti halnya para malaikat melipat buku-buku catatan amal. Wanita itu melanjutkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para malaikat pencatat amal telah menulis dosaku di buku catatan amal. Wanita itu melanjutkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para malaikat pencatat amal telah menulis dosaku di buku catatan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Allah berfirman, sungguh kebaikan-kebaikan dapat menghapus kejelekan-kejelekan. Orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Kemudian wanita itu berkata, sesungguhnya para malaikat melihat perbuatan-perbuatan dosaku. Pastinya mereka akan memberikan kesaksian atas keburukan perbuatan-perbuatanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membuat lupa para malaikat pencatat amal di hari kiamat. Seperti yang disebutkan dalam kitab Rubai Al-Abror bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya dan membuat lupa para malaikat pencatat amal atas apa yang pernah hamba lakukan. Wanita itu berkata, Allah berfirman, pada hari di mana lisan manusia, tangan mereka dan kaki mereka memberikan kesaksian atas apa yang pernah mereka lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah akan berkata kepada bumi dan anggota-anggota tubuh hamba, sembunyikanlah kesalahan-kesalahannya dan jangan kalian perlihatkan selamanya. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, benar apa yang Anda katakan. Itu semua adalah untuk orang yang benar-benar taubat. Tetapi bukankah di hari kiamat, rasa malu kepada Allah itu ada? Lantas bagaimana hamba akan berkata, padahal Anda, wahai Rasulullah, pernah mengatakan bahwa ketika hari kiamat telah terjadi maka para pendosa akan menyebutkan dosa-dosa mereka, kemudian mereka malu kepada Allah. Keringat mereka bercucuran karena rasa malu itu. Sebagian dari mereka ada yang keringatnya menetes sampai lutut. Sebagian dari mereka ada yang keringatnya menetes sampai pusar dan sebagian dari mereka ada yang keringatnya menetes sampai leher. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hai orang-orang yang beriman, ingatlah pada hari itu, kiamat. Janganlah kalian melupakannya. Bertaubatlah kepada Allah, dan beribadahlah kalian kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang penerima taubat dan yang pengasih. Sahabat Muslim akhir zaman yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, dosa sebesar apapun, selama kita masih hidup, masih bisa diampuni. Allah tidak melihat seberapa hitam masa lalumu, tapi seberapa tulus hatimu ingin kembali. Jangan biarkan rasa malu menahanmu dari bertaubat. Justru, rasa malu kepada Allah adalah tanda keimanan yang sejati. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malu adalah sebagian dari iman. Mari kita renungkan. Sudahkah kita menjaga kepala dan isinya? Sudahkah kita menjaga perut dan isinya? Sudahkah kita ingat kematian dan bersiap untuknya? Semoga kisah ini menjadi titik balik bagi kita semua. Jangan tunda taubat. Jangan tunda kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.